Pada tahun 1992 di kota Bandung, anak-anak muda sedang digilai kehadiran band-band asal Inggris. Namun, beberapa referensi musik hanya dapat diakses oleh sebagian kecil kalangan. Taman Lalu Lintas, yang saat itu digunakan sebagai tempat bermain skateboard, menjadi melting pot bagi beberapa anak muda di sana untuk berbagi referensi musik. Beberapa referensi musik dari band seperti Cocteau Twins, My Bloody Valentine, Ride, Lush, Swift Driver, The Boo Radleys, dan Slowdive dijadikan mixtape lalu disebarkan dari tangan ke tangan anak muda hingga menjadi epidemi. Saat itu semua masih ragu untuk mengkategorikan musik tersebut. Acara televisi dari luar negeri seperti The Chart Show membantu memperjelas eksistensi musik ini yang kemudian disebut sebagai musik shoegaze. Lalu, apakah yang dimaksud dengan shoegaze? Shoegaze awalnya dikenal sebagai musik dream pop lewat band-band seperti Cocteau Twins, The Jesus and Mary Chain, dan My Bloody Valentine. Lagu-lagu mereka didominasi oleh suara gitar yang keras serta menghindari gagasan penyanyi sebagai tokoh sentral. Inggris 1985, The Jesus and Mary Chain merilis debut single berjudul Upside Down. Lagu tersebut berhasil menembus UK Indie Chart pada bulan Februari. Bertahan 76 pekan, terjual 35.000 kopi, dan menjadi lagu tunggal indie dengan penjualan terbesar selama dekade 1980. Citra ini semakin menguat seiring rilisan Creation Records di era selanjutnya yang tak kalah laku dan fenomenal dari term music shoegazing. Misalnya seperti Ride, Slowdive, sampai My Bloody Valentine. Faktanya, shoegaze awalnya bukanlah sebuah genre musik, melainkan ungkapan yang saat itu ditujukan untuk mengejek permainan band mus. Mereka semua tampil dengan menunduk ke bawah karena terlalu memfokuskan pada injakan pedal efek gitar mereka. Situs AllMusic mendefinisikan shoegaze sebagai genre musik yang didominasi dengan suara efek gitar yang berlapis, vokal samar-samar, tempo lagu yang lambat, dan mengawang. Nama shoegaze sendiri pertama kali dikenalkan oleh jurnalis Sounds, Andy Hart, setelah mengamati permainan dari band Muse. Krishnamurti Niskra Suparka, atau yang biasa disebut Nana, adalah salah satu dari anak muda yang ikut serta dalam pertukaran mixtape di Taman Lalu Lintas Kota Bandung tahun 1989 sampai 1993. Namun, untuk referensi musik shoegaze cukup sulit didapatkan pada saat itu. Gigs dengan konsep indie party menjadi sumber utama musik shoegaze berkembang, terutama di Black Hole dan Bliss Jakarta pada tahun 1993 dengan konsep DJ set. Ondi Rusdi adalah salah satu orang yang berperan penting kala itu. Ia menyuplai beberapa koleksi vinilnya untuk dimainkan di acara tersebut, dengan membawa referensi musik shoegaze seperti band Lush, Swift Driver, My Bloody Valentine, Cocteau Twins, dan The Jesus and Mary Chain. Lucy Merciana atau Uci Kubik melakukan penjelajahan referensi musik shoegaze melalui acara TV British Chart Attack tahun 1991. Tahun 1992, Uci mendapatkan kesempatan ke Amerika Serikat untuk pertukaran pelajar. Di sana, ia membeli rilisan band My Bloody Valentine, Slowdive, hingga Ride. Lalu sepulangnya dari Amerika, Uci memberikan mixtape yang berisikan list musik band shoegaze, salah satunya seperti Ride, kepada temannya di Pure Saturday. Pure Saturday yang terbentuk pada tahun 1994 adalah salah satu band yang ikut turut andil dalam mengenalkan band shoegaze. Dalam aksi panggungnya pada tahun 1995 di acara pensi SMA Negeri 1 Bandung, mereka membawakan lagu Ride yang berjudul Vapor Trail. David Tarigan, founder Irama Nusantara, mengatakan dalam proses rekaman album kedua Pure Saturday yang berjudul Utopia, mereka ingin sekali memasukkan unsur shoegazing pada gitarnya. Namun, karena major label record yang menaungi mereka pada saat itu tak menyetujui, maka hasil mixing rekamannya pun tidak sesuai ekspektasi mereka. Yang sebelumnya sangat kental dengan nuansa sound shoegazing, yang nyaring pada suara gitar juga sound vokal yang meredup. Akhirnya, hasil rekaman itu dirubah menjadi tidak dominan pada suara gitar, dan vokalnya pun dibuat menjadi terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Cherry Bombshell terbentuk pada tahun 1995 yang memiliki inspirasi serta referensi musik yang sama yaitu shoegaze. Sebelumnya, nama band mereka adalah Lollipop, hingga akhirnya nama itu pun dirubah menjadi Cherry Bombshell setelah mereka membaca sebuah artikel yang membahas warna rambut Mickey Berenyi, vokalis band shoegaze asal Inggris, Lush. Pada tahun 1997,
Cherry Bombshell merilis mini album berjudul EP berisikan 6 lagu dengan format kaset pita yang jumlahnya terbatas hanya 500 keping saja. Bersama vokalis pertamanya Alexandra J. Wisan, materi-materi lagu yang disuguhkan di mini album mereka sangat kental akan nuansa shoegazing dream pop. Terdengar jelas pada salah satu lagu mereka yang berjudul Super Ego. The Milo terbentuk di Bandung pada tahun 1996, merupakan band yang pertama kali mengusung musik shoegaze, dimotori oleh Aji Gergaji sebagai vokal, telah merilis 3 album yaitu Let Me Begin, Photograph, dan Wasted Parts. Melalui acara Loveless yang diusung Poptastic Records pada tahun 2002, menandakan kehadiran shoegaze sebagai genre baru di kota Bandung dengan tampilnya band The Milo pada acara tersebut. Kesuksesan The Milo lantas membuat band yang muncul setelahnya dianggap sebagai tipikal The Milo. Sebutlah Blurry Eyes yang merupakan rekan seangkatan The Milo di awal milenium, atau Jelly Belly yang muncul di pertengahan tahun 2000 kerap disebut sebagai versi perempuan The Milo. Padahal mereka tidak sama seperti The Milo, hanya saja saat The Milo main di Loveless, belum banyak band yang mengusung genre musik seperti ini, kata Aji. The Milo baru berjalan serius ketika Aji Gergaji dari Cherry Bombshell vakum di masa penggarapan album ketiga. Setelah merilis mini album bertajuk Romantic Purple pada tahun 2002, di tahun yang sama, The Milo juga pernah berkontribusi di beberapa rilisan seperti demo majalah Ripple atau kompilasi Delicatessen dari Poptastic Records. Seiring kesuksesan penampilan mereka di Loveless, nama The Milo mulai besar. Bersamaan dengan perilisan album repackage The Milo, Bandung kembali diramaikan pergerakan skena shoegaze. Selain Poptastic, FFWD Records secara bertahap menghelat panggung acara yang menghadirkan kompatriot tipikal The Milo yang ikut membesarkan band pengusung shoegaze dream pop di skena indies dengan tajuk Hyperborea di Asia Africa Cultural Center. Nama lain kemudian muncul pada rentang 2004 sampai 2005. Ada yang membawa karakter ambient shoegaze seperti Elemental Gaze dan Sly Lab. Dari Jakarta muncul band shoegaze bernama Sugar Star pada awal tahun 2000 yang dimotori oleh Joseph Saryuf atau Iup sebagai gitar vokal sempat menggemparkan para pecinta musik indie di tanah air. April 2009 muncul acara yang bernama Tribute to 90s Shoegaze di Prosbeer House Kemang yang menampilkan band lokal shoegaze seperti Damascus, Sare Springs, Melon Yellow, Jelly Belly, dan Avenue. Acara tersebut sukses dihadiri oleh 500 lebih penonton. Tahun 2015, Anwar Records merilis kompilasi album band shoegaze lokal yang berjudul Holy Noise. Di dalamnya terdapat 14 band yang mengisi track lagunya. Di tahun 2021, Anwar Records kembali merilis kompilasi album band shoegaze lokal volume 2 yang berjudul Ocean Blender, mengikuti kelanjutan dari album kompilasi sebelumnya. Di dalamnya terdapat 16 band yang mengisi track lagunya. Kini, sudah banyak band di Indonesia yang mengusung genre musik shoegaze mulai bermunculan dan meluas. Hingga yang terbaru seperti Dive Colette, juga masih banyak lagi band shoegaze lokal lainnya. Kata shoegaze kini mungkin sudah tak asing lagi bagi para pecinta musik indie di tanah air. Namun, satu hal yang perlu diingat, shoegaze bukan bicara soal visual, melainkan pure sounds yang dihasilkan dari musik yang dimainkan. Kebisingan pada gitar dan vokal yang dreamy menenangkan para pendengarnya.